Shalom adik-adik sekolahmu. Selamat hari Minggu. Kabarnya hari ini luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Suka Iya, baru bangun tidur ya. Iya. Ayo, ada yang semangat tapi masih ada yang belum semangat. Sekali lagi sambil berdiri ya. Ayo, berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri semuanya anak-anak Ayo. Tuhan. Ya, kita sapa sekali lagi. Apa Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, Yes. yes. Iya, hari ini kita sudah sampai lagi di hari Minggu. Kita akan beribadah secara online. Nah, Kak, hari ini apa aja yang harus disiapkan sebelum memulai ibadah? Bener Kak, adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya, persembahannya, ya, hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan. Tentunya hati yang penuh Sukacita. tidak lesu. Walaupun pandemi sekarang masih berada di mana-mana, tapi kita tetap sukacita memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman 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 Tuhan. Oke, kita akan memulai dengan pujian kita. Ya, pujian kita yang pertama kita diajak bersukacita untuk memuji Tuhan. Pujian kita mengatakan hatiku penuh nyanyian. Adik-adik kita bernyanyi bersama-sama dengan sukacita. Semua berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, semua sudah bernyanyi dengan sukacita. Kita lanjutkan lagu kedua. Satu jumlah hidung dan
mulutku untuk memuji Memuji Tuhan. Jangan untuk berkata kotor. Oke, kita nyanyikan semua, bangkit berdiri ya. Satu jumlah mulut dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan masih tetap berdiri anak ya. Ayo semua berdiri nak. Ayo. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari ikuti doa yang Amang katakan. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan, hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, ayo siapa yang ingat hukum Taurat keberapa? Ayo, hukum Taurat keberapa? Sama-sama kita ucapkannya, hukum Taurat ke-8. Iya, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Sama-sama kita katakan hukum Taurat ke-8. 1, 2, 3 ya. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Iya, demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti doa yang Amang katakan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mengucapkan hukum Tuhan. Sekarang kita akan menaikkan pujian kita. Adik-adik, kakak mau mengingatkan bahwa topik daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Pahala adalah mulutku untuk memuji Tuhan. Ya, jadi adik-adik harus ingat bahwa mulut kita ini tidak boleh berkata kotor ya, harus sopan, jujur, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian kita, Tuhanku bila hati kawanku. Nah, kadang-kadang kan adik-adik
suka melakukan kesalahan tuh. Nah, kita harus belajar meminta maaf ya. Jadi kalau ada kesalahan kita mau belajar meminta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan ataupun yang kita tidak lakukan juga boleh meminta maaf ya. Supaya Tuhan juga memaafkan kita. Adik-adik, kita angkat pujian kita, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Anak-anak Tuhan semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ikuti doa yang Amang katakan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami seperti kami mengampuni orang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan di bulan Juli. Masih ingat kan ayatnya ada di mana? Masih kakak. Ayo, siapa yang ingat? Dapat? Mazmur 25 ayat 5. Sudah dapat semua? Oke, kita baca sama ya. 1, Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, sebenarnya anak-anak ya harus menghafal dan membuat videonya, dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Masih semangat ya, masih ada 2 minggu lagi ya Kak ya? Iya benar. Iya, ditunggu kan libur sekolah. Semangat dong. Ya, kita baca sekali lagi ya Kak. Iya, Kak. Benar. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Iya, demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adiknya. Kita harus semakin sayang dengan keluarga kita. Kita harus semakin mengasihi ya. Ya, pujian kita ini mengatakan harus mengimani ya. Rukun cinta satu sama lain itu menandakan bahwa ketika kita rukun dengan satu sama lain, berarti cintanya Tuhan diam di dalam hati dan pikiran kita. Adik-adik,
kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Anak-anak Tuhan, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, hari ini kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun sudah setahun lebih ya kita tidak datang gereja, tapi tetap harus dengan sukacita, taat kepada Tuhan setiap hari Minggu mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Nah, yang kedua, untuk adik-adik yang sudah dapat rapot, tentunya semua sudah dapat rapot ya. Yang nilainya baik, kirimkan fotokopi rapotnya ke situa wilayah masing-masing. Atau fotonya saja, karena kalau dikirim nanti keluar rumah. Difoto, nanti dikirim ke situa wilayah masing-masing. Untuk nanti dilihat nilai siapa yang terbaik akan dapat apresiasi, hadiah ya Kak ya dari gereja. Wah, dari gereja. Masing-masing kelas ada 3, juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang nilai rapotnya masih jempolnya di bawah, jangan takut. Berusaha kanda, makanya harus rajin apa Kak? Rajin belajar ya. Jangan malas-malas. Ini waktu libur tidak sepenuhnya untuk libur loh. Harus juga untuk belajar. Ya, nanti waktu masuk sekolah nggak bingung ya, sudah ada persiapan. Yang ketiga, jangan lupa protokol kesehatan harus dijalankan. Ya. Anak-anak di rumah saja, tidak main keluar rumah. Kalaupun perlu keluar rumah harus memakai masker. Rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Ingatkan orang tua kita yang suka pergi keluar bekerja, pasar membeli makanan. Oke kakak. Oke. Sekarang kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Hati-hati gunakan
tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. sesuai firman Tuhan hari ini. Ayo semua bangkit berdiri. Semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Iya, kakak, hati-hati gunakan mulut. Artinya mulutnya hanya untuk apa? Memuji Memuji Tuhan. Tuhan. Baik-baik ya, Mang Oh ya. iya, benar. Iya, benar. Yang seringnya itu marah-marah sama mamanya. Oh, nggak boleh. Iya, ngomel-ngomel Nggak ya, Kak, ya. boleh Benar. ngomel-ngomel. Semuanya itu salah semua. Boleh ya kak ya? Iya, nggak benar, nggak boleh. Tapi Benar. kakak dan sepupu teman-teman. Terlebih-lebih sayang kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom semuanya anak-anak Tuhan. Shalom Ama. Apa kabar anak-anak, adik-adikku sayang? Semua sehat? Ada Sehat, sukacita? Ama. Iya, Amin. firman Tuhan pada hari ini dari surat Efesus. Ayo mari buka Alkitabnya. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Anak-anak, Amang akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayat 32. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Amang mau tanya dulu. Tadi Kakak Rika sudah bertanya sama kita sebelum khotbah ini tadi. Pertanyaannya, apa gunanya mulut? Ya kan? Apa gunanya mulut? Ayo coba dulu sebutkan dulu dengan kuat. Adik-adik yang beribadah live streaming, yang online di rumah, apa gunanya mulut? Ayo, apa saja? Wah, iya, yang pertama pasti untuk makan, minum, berbicara, apa lagi? bernyanyi Amang. Menyanyi, menangis juga ya. Menangis juga, menjerit juga, merengek-rengek, apa lagi? Apa lagi? Apa guna mulut? Wah, banyak sekali guna mulut ya. Tapi coba dulu hitung adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari semua fungsi mulut yang kita pergunakan itu, coba dulu dipisahkan mana fungsi yang positif,
dan mana fungsi yang negatif. Nanti tugasnya di rumah dicatat ya. Nanti dibuat nanti pembagiannya. Fungsi mulut secara positif, fungsi mulut secara negatif. Nanti daftarkan di situ. Yang positif fungsinya pertama untuk makan, kedua untuk minum, ketiga untuk bernyanyi memuji Tuhan, dan lain-lain. Nah, fungsi mulut secara negatif apa? Nanti dibuat nanti daftarnya. Yang pertama apa? Menjelek-jelekkan teman, mengejek teman, marah-marah sama mama papa. Apalagi menghujat-hujat orang lain, Gosip-gosip. gosip-gosip. Banyak, nanti daftarkan nanti anak ya. Didaftarkan nanti, setelah didaftarkan dipoto dengan jelas, dikirim ke kelasnya biar kita tampilkan ke minggu depan nanti. Yang cantik, yang rapi gambarnya dan yang keren isinya nanti akan kita tampilkan. Siap? Iya, anak-anak Tuhan, tadi kita mendengarkan khotbah bagaimana kita harus berhati-hati menggunakan mulut. Ya, Rasul Paulus tegas mengatakan kepada semua orang percaya, hati-hati menggunakan mulut. Ya, karena apa? Karena mulut harus kita pakai untuk kebaikan. Kebaikan apa saja itu? Untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk ramah tamah katanya tadi ya di ayat 32. Untuk ramah tamah, maksudnya bagaimana ramah tamah? Kita rajin menyapa orang lain. Kalau pagi-pagi kita baru bangun, ketemu sama mama, selamat pagi mama. Ketemu sama papa, selamat pagi papa. Ketemu sama kakak adik, selamat pagi bang, selamat pagi adik. Nah, sudah pernahkah kita begitu? Nah, oleh sebab itu khotbah hari ini mengajar kita untuk selalu ramah tamah. Mulut juga kita pakai untuk menasihati teman. Sudah pernah menasihati temannya atau belum? Ayo, udah pernah belum? Kalau temannya malas ibadah online atau malas ngikuti lip teaming, pernah enggak dinasihati temannya? Kamu harus rajin loh ngikuti ibadah sekolah minggu. Ayo ibadah sekolah minggu jam 8 loh. Ayo kita sama-sama beribadah ya. Nah, itu juga menasihati. Itu juga mengingatkan supaya semua anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Lalu kemudian fungsi mulut untuk memberkati orang lain. Pakai mulut kita untuk memberkati orang. Pakai mulut kita untuk memberkati teman-teman. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Caranya dengan Tuhan memberkatimu ya. Tuhan beri kita kesehatan ya. Kiranya Tuhan menyertai kita ya. Kita harus berani sebagai anak-anak Tuhan mengatakan itu. Karena apa? Karena kita harus menyatakan berkat-berkat bagi orang lain. Anak-anak Tuhan jangan pakai mulutmu untuk berkata kotor. Itu tidak baik, itu dosa. Karena firman ini juga tegas mengatakan kepada kita di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tidak boleh. Apa aja nih perkataan kotor? Banyak macamnya. Nah, ini contohnya adalah jenis-jenis hewan, disebutin dah. Nanti manggil temannya bukan lagi manggil nama temannya, tapi manggil nama dengan nama hewan. Wah, ini tidak boleh. Nanti itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang nakal. Anak-anak apa lagi? Yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi jangan pakai mulut untuk berkata kotor, tapi pakailah mulut untuk berkata-kata
yang penuh dengan Cita. sukacita. Mau diberkati Tuhan atau tidak? Mau, Amang. Anak-anak Tuhan, ayo tunjukkan tanganmu. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Saya, Amang. Iya, Mang mau diberkati Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu mau diberkati Tuhan di sini semua. Bang Nathan juga yang ganteng yang menyiapkan ibadah ini juga mau diberkati Tuhan kan? Semua kita mau diberkati Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mau memberkati orang lain juga. Mau menggunakan mulut untuk kemuliaan Tuhan. Jadi anak-anak yang memakai mulut untuk memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memakai mulut kami untuk kemuliaan Engkau sehingga kami menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan mulut kita dengan baik, ya, untuk memuji Tuhan, memberkati orang lain, dan juga berkata hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Tugas PR yang diberikan oleh Mang Pendeta tadi itu adik-adik harus ingat ya, memisahkan fungsi daripada mulut dengan baik dan Positif fungsi mulut dan untuk yang tidak baik, yang Iya. positif dan negatif. Negatif. Positif itu baik, negatif itu tidak baik, Tidak baik. ya. Yang bagus ya Kak ya. Iya, benar. Foto kasih ke kakak kelasnya di grup ya. Iya. Ya, adik-adik itu harus diingat ya. Tugas ada PR selain daripada ayat bulanan yang sudah kakak guru sekolah minggu berikan ya. Oh iya, Adik-adik. ada nanti hadiahnya Mang kasih. Oh iya, Nanti Amang Amang kasih satu buku. Dia buku cerita Alkitab. Keren. Keren Seru banget. banget Nanti ya. Amang kasih satu buku cerita Alkitab Seru bergambar. Iya, seru Bagi banget. satu orang yang terbaik. Ini Amang akan umumkan ya. Ya, Amang akan umumkan nanti pemenangnya mendapatkan satu buah buku cerita Alkitab bergambar. Yeay, semangat. Oke, ya, kita sambut hadiah dari Amang Pendeta nantinya ya dengan tugas yang sudah diberikan. Adik-adik sekolah minggu, kita tiba saatnya memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat, jangan diremas-remas ya, dilipat dengan baik, diberikan kepada sintua wilayah masing-masing ya persembahannya. Oke, kita akan menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Bison adong huboan Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita sudah selesai beribadah di minggu ini. Biarlah pelayanan tadi dan khotbah tadi menguatkan semua anak-anak Tuhan untuk menjagamu mulut. Jadi kami yang berdiri di sini, Amang Pendeta, Inang Bibelfro, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan satu lagi Amang Pendeta kita, Amang Pendeta uluan kita, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Pada hari ini mari kita doakan ya, karena dikukuhkan, diojakkan menjadi pendeta resort di HKBP Paledang Bogor. Biar acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan Amang Pendeta kita bisa dikukuhkan dengan sukacita menjadi pendeta di Bogor, di HKBP Paledang Bogor. Oleh sebab itu, salam kami semua pelayan minggu, sekolah minggu, terimalah bagi adik-adik kami yang di rumah, terima dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, shalom, dadah, selamat hari Minggu.